Oke, poin selanjutnya itu tentang tahap pembersihan dan strategi bioremediasi. Nah, tahap pembersihan pada bioremediasi ini mempunyai dua strategi bioremediasi, yakni bioremediasi ex situ dan bioremediasi in situ. Nah, di mana bioremediasi ex situ itu merupakan tanah yang terkontaminasi oleh bahan kimia itu dipindahkan ke area lain. Nah, pengaplikasian mikroorganisme itu dilakukan pada tanah yang sudah diangkat tadi. Nah, selanjutnya ada bioremediasi in situ. Bioremediasi in situ itu dia berbeda dengan bioremediasi ex situ, di mana bioremediasi in situ itu tanah atau daerah yang terkontaminasi itu tidak diangkat atau dipindahkan. Nah, jadi pengaplikasian mikroorganisme itu dilakukan secara langsung pada daerah yang terkontaminasi bahan kimia tersebut. Oke, materi selanjutnya tentang pemanfaatan teknik rekayasa genetik membersihkan lingkungan. Nah, pemanfaatan teknik rekayasa genetik ini digunakan apabila bioremediasi itu tidak efektif dalam pembersihan lingkungan yang tercemar. Nah, maka diperlukan beberapa aplikasi strategi baru. Yang pertama itu ada bakteri pemakan petroleum. Nah, mikroba hasil rekayasa genetik itu pertama kali digunakan dalam bioremediasi pada tahun 1970 oleh Ananda Cakrabarty. Nah, dengan melakukan 3 cara. Yang pertama itu ada mengisolasi strain atau jenis mikroba rekombinan, yaitu Pseudomonas yang ditemukan di daerah yang tercemar oleh bahan kimia. Nah, kemudian strain tersebut ia berikan 2 jenis bahan kimia, yaitu pestisida dan minyak mentah. Setelah itu ia mengidentifikasi strain mana yang dapat mendegradasi senyawa seperti neptalena, oktan, dan silena. Nah, sebagian besar strain itu dapat tumbuh pada beberapa senyawa kimia itu. Nah, hal ini dikarenakan pada strain itu memiliki plasmid yang mengkode gen sehingga dapat mendegradasi atau menghancurkan senyawa berbahaya itu. Nah, kemudian ia memasangkan strain tersebut guna untuk mendegradasi senyawa-senyawa yang berbahaya. Yang kedua itu ada pemanfaatan E. coli untuk membersihkan logam berat. Nah, jadi yang termasuk logam berat itu seperti tembaga, timah, kadmium, thorium, merkuri. Nah, yang dapat membawa dampak negatif baik manusia maupun lingkungannya karena bersifat toksik. Nah, jadi para ilmuwan itu telah mengembangkan strain hasil rekayasa genetik yaitu E. coli. Nah, di mana E. coli dapat mendegradasi merkuri dan logam berat lainnya. Nah, beberapa bakteri yang digunakan untuk mendegradasi logam berat lainnya seperti kadmium, yaitu dengan menggunakan bakteri cyanobacteria. Yang ketiga itu biosensor. Nah, di mana para peneliti telah mengembangkan strain bakteri Pseudomonas fluorescens dari hasil rekayasa genetik. Nah, hal ini dimanfaatkan dalam mendegradasi struktur kompleks karbon dan hidrogen yang disebut dengan polisilik aromatik hidrokarbon dan bahan berbahaya lainnya. Dalam pengembangan strain ini digunakan bakteri rekombinan yang mengandung iuk gen. Nah, di mana iuk gen ini dimanfaatkan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi jenis pencemaran lingkungan. Sekian dari materi saya. Terima kasih.